Selamat datang di channel Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 145. Setelah kembali dari syuting iklan di South Dragon Bay, Erwin dan Jocelyn tinggal di Villa Gardeners. Erwin masih berlatih seperti biasanya, dan pada saat yang sama meningkatkan latihan beban. Dia mengenakan pakaian besi seberat 100 kg di tubuhnya. Ini adalah pakaian beban yang dibuat khusus untuk pelatihan Erwin. Pada saat yang sama, juga membuat yang 50 kg untuk Kayla. Setelah mengenakan pakaian beban seperti itu, bergerak sedikit saja sudah sangat sulit. Pakaian beban ini beneran berat sekali. Erwin mulai jogging dan berlatih di area Villa Gardeners. Sementara Kayla yang mengenakan pakaian besi seberat 50 kg juga berjuang untuk mengikuti langkah Erwin dari belakang. Wajah cantiknya bahkan sampai memucat, berkeringat tanpa henti dan terengah-engah. Seorang gadis menahan beban seberat itu dan masih bisa bertahan dalam pelatihan, yang menunjukkan bahwa ada rasa obsesi dan tekad yang luar biasa di dalam hatinya. Erwin sangat penasaran, melambat langkah kakinya untuk berlari di sebelah Kayla dan bertanya tanpa sadar. Kayla, boleh ceritakan tentang pengalamanmu? Kenapa kamu bisa masuk ke kamar pribadi kami dengan kondisi terluka di klub M Grand waktu itu? Erwin sangat penasaran tentang ini, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk menanyakannya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat. Kayla hanya menatap dengan wajah dingin dan berkata ringan dengan bibir tipisnya. Aku juga mau tahu gimana cara kamu memaksa mundur Trevor. Kamu beritahu aku dulu, lalu aku akan menjawab pertanyaanmu, kata Erwin dengan senyum tipis. Baiklah. Kayla pun mengangguk, kemudian melambatkan langkah kakinya untuk menenangkan nafas. Begitu juga dengan Erwin. Semuanya bermula pada tanggal 1 bulan lalu. Nama ayahku adalah Kayla Rosenia, bos dari wilayah abu-abu di bagian timur, kota Santa. Dengan total 5-600 bawahan, dan memiliki hampir 100 macam aset, seperti klub hiburan, ruang catur, hotel, dan lain-lain. Dengan total kekayaan yang mendekati puluhan triliun, tetapi dia terbunuh hari itu. Erwin mendengar cerita Kayla dengan tenang, dan mata Kayla sampai memerah ketika menceritakan kesedihannya. Setelah mendengar seluruh proses itu, Erwin bisa dikatakan hampir memahami situasinya secara kasar, dan hanya bisa menghela nafas setelah ayah Kayla terbunuh. Keempat perwiranya justru mengklaim dan membagi rata semua kekayaan Kayla, tanpa memberikan aset apapun kepada keturunan Kayla. Abang Kayla yang marah menyatukan sekelompok bawahan lama untuk merebut kembali kekayaan tersebut, tetapi malah berakhir dibacok sampai mati. Kayla dibiarkan hidup sendirian, dan secara tak sengaja mengetahui bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah utusan dari Trevor. Jadi dia bergabung dengan beberapa orang yang membenci Trevor untuk membunuh Trevor, tetapi salah satu dari mereka berkhianat. Jadi pada saat itu, Kayla dan beberapa temannya yang tersisa melarikan diri dengan panik, dan kebetulan masuk ke kamar pribadi Erwin. Kemudian kejadian selanjutnya persis seperti yang dilihat Erwin di kamar pribadi. Sepertinya kita telah ditakdirkan. Waktu itu kamu seharusnya tahu kalau klub M Grand itu sedang disewa. Kami yang bisa masuk juga beruntung sekali, kata Erwin dengan emosional, seolah itu adalah kehendak Tuhan. Sekarang giliranmu. Kayla dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya untuk bertanya balik. Apa? Tanya Erwin dengan sadar. Gimana cara kamu memaksa mundur Trevor waktu itu? Kita sudah sepakat saling cerita. Kayla menoleh dan berkata dengan dingin. Kalau aku bilang mengikutinya sampai pergi, kamu percaya? Erwin mengangkat bibirnya dan siap untuk diam-diam menyelidiki kekuatan di timur kota ini untuk melihat apakah dia bisa membantu Kayla. Kayla jelas tidak mempercayai kata-kata Erwin, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan Erwin yang tidak ingin bercerita. Dalam beberapa hari ke depan, Erwin tetap berlatih dengan pakaian beban di area Villa Gardeners. Jadi kekuatan serta staminanya telah meningkat pesat. Kini pukulan Erwin bisa mencapai 350 kg dan kekuatannya akan lebih besar lagi jika ditambah dengan 1-inch punch. Setelah berlatih dengan cara seperti ini, Energi Ki dalam tubuhnya juga terus mengalir melalui 8 meridiannya tanpa henti.
Sekarang kekuatan Erwin telah sebanding dengan ahli bela diri seperti Baka. Dan dia percaya kekuatannya akan sebanding dengan Lisa dalam waktu dekat. Lagi pula, pembukaan nadi kecepatan perkembangan kekuatannya itu jauh melebihi mereka. Seiring Erwin mengulangi pelatihannya tiap hari, waktu syuting musim kedua Wildness Live Pass 2 juga sudah semakin dekat. Dan pada hari ini Nora membawa kopernya ke Villa Gardeners. Dia dipanggil oleh Erwin yang sudah berjanji akan mengizinkannya ikut dalam Wilderness Live. Sepupuku, aku saat pendudukanmu. Nora meletakkan barang bawaannya dan melompat ke arah Jocelyn dengan wajah penuh gembira. Aku juga merindukanmu, Nora. Kita yang sekarang ini sudah jadi selebriti internet dengan jutaan penggemar ya. Hebat sekali. Jocelyn memeluknya dengan penuh kasih sayang. Mana bisa dibandingkan dengan bintang besar sepertimu. Aku masih jauh di belakangmu, kata Nora dengan rendah hati. Untung kamu masih sadar diri. Erwin baru saja kembali dari pelatihan dan mendengar percakapan antara Nora dan Jocelyn begitu masuk ke dalam villa. Erwin, bisa berhenti mengujiku seperti itu? Nora cemberut dan berkata dengan tak puas. Tetapi dia diam-diam teringat dengan penggemar berat nomor satunya. Penggemar beratnya pasti akan menyemangatinya dan benar-benar bertolak belakang dengan Erwin. Akan ku beritahu sebuah kabar baik malam ini, agar dia juga bisa ikut bahagia untukku, pikir Nora dalam hati dan ingin berbagi kabar gembira dengannya. Semua orang sangat senang dengan kedatangan Nora, tetapi tidak cukup ruang untuk Nora lagi di villa ini. Erwin terpaksa menempati sebuah villa di belakang lagi dan meminta Jocelyn, Ameta beserta Nora yang saling kenal untuk pindah dan tinggal bersama di sana. Sedangkan demi keamanan, Erwin juga akan ikut pindah ke sana. Dengan begitu, meski dalam bahaya, Erwin dapat segera melindungi Jocelyn. Ketiga wanita itu tidur di lantai atas, sedangkan Erwin tidur di kamar tamu di lantai bawah. Ketiga wanita itu juga tidak keberatan karena butuh Erwin untuk memasak buat mereka. Sepupuku, nanti kamu muncul di siaran langsungku ya. Penggemarku pasti akan heboh. Setelah duduk, Nora langsung berkata pada Jocelyn, muncul di sana. Akan kupertimbangkan. Jocelyn duduk di sofa sambil memegang semangkuk salad buah dan pura-pura berkata dengan ragu, kumohon, muncul sebentar saja di siaran langsungku. Boleh ya? Nora meraih tangan Jocelyn dan memohon dengan manja. Erwin terdiam beberapa saat, tetapi pemandangan kedua wanita cantik itu terjerat bersama cukup menggembirakan. Oke, sebentar saja kan? Jocelyn setuju sambil tersenyum. Sepupuku memang yang terbaik. Sini cium. Nora langsung mencium wajah halus Jocelyn setelah berbicara. Erwin yang menonton itu langsung terpana, tetapi dia juga menantikan adegan di mana kedua wanita cantik itu muncul di waktu yang sama nanti malam. Pada pukul 9 malam di ruang siaran langsung Nora, kemunculan Jocelyn langsung menghebohkan penggemar Nora. Erwin sudah berbaring di tempat tidur dan menyewa 2 miliar rupiah untuk Nora. Nora sangat senang begitu melihat penggemar nomor satunya muncul kembali. Jadi segera mengirim pesan pribadi padanya dan membagikan kabar baik tentang dia yang akan berpartisipasi dalam musim kedua Wildness Live Pass 2. Semangat, aku optimis tentang kamu, soalnya kamu yang terbaik. Erwin menyemangati melalui pesan pribadi. Tak lama kemudian, wajah cantik Nora terlihat begitu berbunga yang mekar. Dan diam-diam merendahkan Erwin yang selalu mengejeknya sepanjang waktu. Kenapa perbedaan antara orang-orang bisa sebesar itu ya? Nora tidak bisa menahan hela nafas dengan emosional. Hari syuting musim kedua Wildness Live akan segera tiba. Namun sebelum berangkat, Erwin menerima pesan penting dari Delny yang isinya singkat tetapi mengejutkan. Clovis, mantan CEO Draco Group, telah meninggal dunia dan digantikan oleh Abian. Hanya itu yang diketahui Delny. Bagaimanapun dia sudah dianggap sebagai orang luar dan tidak memiliki akses lebih jauh tentang informasi dari keluarga Gibson. Selain itu, tindakan Yanto kali ini benar-benar dirahasiakan dari dunia luar dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi, Delny benar-benar tidak tahu lebih jauh lagi. Clovis sudah mati. Lalu, siapa Abian ini? Erwin mengerutkan kening. Merasa Abian ini adalah orang yang kejam karena Clovis tiba-tiba meninggal begitu Abian ini muncul. Jadi Erwin mengirim pesan kepada Damon untuk menyuruhnya menggali informasi mengenai Abian. Dengan mengetahui kapasitas kekuatan diri sendiri dan musuh, maka kesialan dan penderitaan akan terhindar. Selain itu,
keluarga Gibson pasti tidak akan menyerah tentang Jocelyn dan akan mengirim orang untuk menangkapnya atau bahkan membunuhnya sekalipun. Karena nilai identitas Jocelyn sangatlah besar dan penting sekarang ini. Bersambung.